Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan highlight Koran Tribun Timur edisi Rabu 29 November 2023 bersama saya Ilu Devisania. Inilah highlight Koran Tribun Timur selengkapnya. Tribuners, Tribun Timur cetak menyajikan beragam berita hari ini dan 4 diantaranya akan kami highlight untuk Anda. Yang pertama datang dari berita politik, anak-anak dilarang ikut kampanye. Bawaslu sebut ada ASN ikut jalan sehat. Berita ini disajikan di halaman pertama Tribun Timur. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Makassar tengah menelusuri dugaan oknum aparatur sipil negara atau ASN Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang tidak netral. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar menduga oknum ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ikut acara jalan sehat. Ketua Bawaslu Makassar, Dede Arwiansyah mengatakan, oknum ASN tersebut berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemarin kami menemukan ada seorang yang diduga ASN Dinas Pendidikan. Katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Makassar pada Selasa 28 November kemarin. Dari temuan tersebut, kata Dede akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan ketidaknetralan ASN. Dan Tribuners, untuk menyaksikan informasi selengkapnya, berikut kami sajikan video ulasan dari tim redaksi Tribun Timur. Pak Ocha, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Apa yang menarik nih Pak Ocha? Kita di halaman 1 apa yang menarik ya? Oke, para Tribuners. Tanggal Rabu ya Pak, biasa Pak. Rabu 29 November 2023, kita di Tribun Timur edisi cetak akan turun dengan berita tentang masih seputaran pemilu Pak Cak. Jadi ini kan sudah hari Selasa ini hari pertama pemilu, besok hari kedua. Jadi di hari pertama ini, hari pertama kampanye pemilu 2024, para caleg mulai turun ke lapangan melakukan kampanye. Demikian juga para tim pemenangan capres juga sudah mulai bersosialisasikan jagoannya masing-masing ke masyarakat. Nah, di Makassar nih Pocak, kebetulan kemarin tadi Bawaslu melakukan konferensi pers tentang analisis mereka terhadap di hari pertama kampanye ini. Nah, Bawaslu menemukan ada potensi-potensi kecurangan di pemilu kampanye ini. Ya, meskipun sebelumnya dia menganalisis dari peristiwa sebelumnya, yaitu jalan santai. Jadi menurut Bawaslu Makassar, mereka menemukan ada oknum PNS dari distrik Sulsel, distrik Dinas Pendidikan Pak, yang diduga tidak netral. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi sudah memastikan bahwa ASN di seluruh Indonesia harus netral. PJ Gubernur juga sudah memastikan bahwa seluruh ASN di Pemprov Sulsel harus netral. Pak Wali Kota juga sudah mengatakan seluruh ASN harus netral, tidak boleh memihak pada satu caleg, memihak pada satu capres dan sebagainya. Gitu. Jadi, tapi menurut temuan Bawaslu Makassar, mereka menemukan ada ASN yang pakai baju korpri ikut acara jalan santai itu hari waktu Sabtu Pak. Kenapa sih pakai baju Itu juga dugaan sementara bahwa mereka tidak netral. Tapi distrik bilang begini Pak Cak. Mungkin kebetulan itu tahu lewat di situ. Ya. Kebetulan hari itu bertepatan dengan hari guru. Mungkin lewat ki habis upacara kan pagi-pagi Pak Cak. Habis upacara lewat ke situ bergabung di situ dengan teman-temannya tahu di situ dengan masa di situ. Nah, ada yang fotoi. Nah, dilaporlah ke Bawaslu, ini sangat netral. Nah, itu kalau menurut Bawaslu berpotensi tidak netral. Jadi dia berharap kepada seluruh ASN bilang Bawaslu netral di pilpres ini dan pemilu 2024. Jangan tampakkan, kalau kita mau memihak jangan ditampakkan. Iya tahu. Jangan diupload di media sosial, jangan diperlihatkan kepada masyarakat. Pokoknya dalam hati saja. Mau saya dukung, boleh, tapi jangan dalam hati saja. Itu mungkin pernyataannya Bawaslu Makassar.
Kemudian tadi juga timnya Prabowo Gibran yang di Makassar ini sudah turun ke lapangan Poca. Dalam kampanye, jadi mereka bagi-bagi mereka bagi-bagi makanan. Tahu. Karena programnya Pak Prabowo kan makan gratis. Iya. Jadi dia bagi-bagi susu, dia bagi-bagi susu untuk hamil, katanya Poca untuk mencegah stunting. Mereka lakukan itu di Kecamatan Panakukang. Nah, itu Poca. Kemudian berita kedua Poca tentang olahraga Poca. Piala Dunia. Jadi Piala Dunia U17 di Solo tadi semifinalnya Seru Poca karena antara Jerman lawan Argentina. Nah, Jerman menang. Kemudian tadi juga Prancis lawan Mali. Prancis menang. Jadi nanti akan ketemu di final antara Jerman dengan Prancis. Kalau Jerman mungkin sudah biasa Pak Di, sudah mungkin pernah beberapa kali juara. Sedangkan Prancis ini belum pernah juara Pak. Betul. Jadi makanya nih kalau nanti ketemu finalnya tanggal 2 Desember nanti, itu akan sangat seru. Antara Jerman dengan Prancis. Jadi kita tunggu saja Pak. Jadi itu saja mungkin Pak. Dua berita penting di halaman 1. Saya sebenarnya tapi mungkin agak ribet. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Tribuners, kita beralih ke berita ekonomi dan bisnis. Dari event Makassar Leadership Summit 2023, ada Bapak Tenri Abeng sebagai Komisaris Utama Perusda Sulsel untuk konsolidasi dengan BUMN dan swasta. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Bapak Tenri Abeng menjadi Komisaris Utama Perusahaan Daerah atau Perusda Sulsel PT Sulsel Citra Indonesia pada akhir November 2023. Amanat ini dikonfirmasi mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN era Soeharto Habibie 1992 dan 1999 usai jadi pembicara Leading in Crisis Makassar Leadership Summit 2023 di Sandek Ballroom Makassar pada Selasa 28 November 2023 siang. Selain Tenri Abeng, di acara itu juga dihadiri oleh Bapak Yusuf Kalla, Wapres 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019. Kemudian CEO PT Vale Febriani Edi dan juga Direktur Utama PT Sementonasa Asrudin L. Kemudian Presdir Kala Group Solihin Yusuf, CEO Boswa Corp ada Suban Aksa, Direktur Daya Lima Yuri Yoga Suara, dan belasan CEO dan direksi perusahaan nasional dan multinasional. Menurut Tenri, amanat jadi komisaris utama itu untuk membimbing dan mendampingi Dewan Direksi Perusda Sulsel. Tadi baru rapat amanatnya minggu lalu, ujar ekonom kelahiran selayar kepulauan ini. Dan untuk melihat bagaimana ulasan informasi selengkapnya terkait Bapak Tenri Abeng sebagai komisaris utama Perusda Sulsel, berikut ini kami sajikan video ulasan dari tim redaksi Tribun Timur. Bagaimana perkembangan ekonomi Makassar, Sulawesi Selatan? Masih pagi-pagi sini kau cak bertanya nih Sede. Iya dong. Apa itu? Sekarang gitu halaman 3, halaman ekonomi itu. Tenri Abeng. Tenri Abeng. Iya. Dia menjadi komisaris utama Perusda Sulsel. Dia terpilih dia terpilih pada pemilihan kemarin dan tadi dikonfirmasi di acaranya Makassar Leadership Summit di Sandekoro. Katanya dia diminta khusus oleh Pak PJ. Jerman ketemu Diminta khusus oleh PJ Gubernur Sulsel untuk menjadikan Perusda Sulsel jadi role model BUMD. Iya. Dia akan nanti melakukan konsolidasi dengan BUMD. Terus itu adalah perusahaan daerah. Iya, recuekin. Dia dapat umum pemegang saham mengganti Perseroda. Perseroda pada Rabu. Jajaran dia tapi dari komisaris, direksi dan sebagainya, menggantikan Yasir Mahmud yang mundur.
Terus hari ini ada juga berita tentang Febriani Edi. Kita tahu siapa Febriani Edi? Iya, pembicara. Dia ini CEO-nya Iya. Vale. Dia juga menjadi pembicara di Makassar Summit. Apa dia Leadership bilang? Summit. Dia menceritakan tentang bagaimana sih caranya bikin tambang yang pertambangan berkelanjutan. Jadi ini Vale ini sudah diakui termasuk sama Presiden Jokowi, meskipun dia tambang, dia punya proyek-proyek penghijauan yang bagus gitu Coach. Jadi banyak itu tambang itu Coach yang sudah selesai nih, sudah tinggal nih mati tanahnya karena sudah dikeruk, sudah dihabisi apa segala. Sementara Vale tahu tidak Coach. Dia selalu melakukan deforestasi, dia melakukan kegiatan yang penghijauan, reforestasi, menanam berbagai jenis tanaman supaya bekas tambangnya dia hijau kembali. Nah itu dia tadi di acara itu dia mau memberitahukan tentang bagaimana sih apa yang harus dilakukan. Jadi banyak supaya bisa contoh tambang-tambang yang kecil-kecil, banyak kan perusahaan tambang tuh habis Tommy tambangnya sudah tinggal hancur itu lahannya, nggak ada juga apa-apanya, nggak bisa juga dipakai. Betul. Gitu aja. Terus juga ada berita ekonomi itu soal buat yang mau beli rumah dengan harga miliar-miliar. Ada kabar baik Cak, karena sudah tidak perlu bayar PPN juga. Dulu kan yang murah-murah di rumahnya, sekarang yang sampai batasan 5 miliar pun juga tetap bebas PPN. Jadi bayangkan kalau misalnya harganya 1 miliar, dia harus bayar PPN berapa? 11% dan dari 1 miliar. Berapa itu? 110 juta tuh ya? Banyak-banyak. Itu 110 juta. Nah, tidak perlu kita bayar sekarang. Kita wadik. Jadi turun, jadi makin bisa lari sih di rumah-rumah harga miliaran ini Kak. Jadi bagus ya pemasukannya juga. Luar biasa deh. Nah, ini tentunya disambut baik sama pengurus DPD RI Sulsel dan perumahan yang memiliki rumah harga miliaran. Seperti Mutiara Properti, di situ dia termasuk salah satunya. Karena rumahnya dia kan harga miliar kan, ratusan juta ke atas. Iya. Miliar-miliar. Jadi begitu nih, jadi menggerakkan lagi perekonomian. Jadi yang mau beli rumah miliar-miliar untuk beli baru-baru. Iya, padahal hampir mahal. Iya, hampir transaksi itu rumah 1 miliar. Enggak, 3 iya. 3 miliar ya, hampir bayar pajak 3 miliar, pajak 11% dia 300 juta kok Cak. 300 juta bisa dihemat kalau kita bisa beli lagi rumah deh. Terus asuransi syariah. Jadi ada juga program asuransi syariah kalau Cak. Jadi asuransi ini menjadi salah satu kebutuhan sekarang. Dia ada jiwa, ada kesehatan. Nah, orang yang tidak mau asuransi konvensional bisa melirik asuransi syariah. Jadi salah satu kelebihan asuransi syariah itu wanita yang masuk di situ tidak akan dipakai sama perusahaan, karena dia akadnya tidak seperti. Jadi kalau misalnya kayak asuransi konvensional, pada saat kita kasih masuk uang, perusahaan boleh memakai itu uang tak, tapi kayak bank kan. Kalau misalnya syariah tidak. Jadi uang tak itu aman dan nanti sistemnya itu gotong royong. Jadi kayak kunci BPJS yang belum butuh membayarkan yang butuh. Salah satunya dari prudensial syariah. Terus salah satu mobil terbarunya kalau Toyota, All New Yaris Cross, sudah diuji coba dan dia disebut hemat karena 1 liter bensin bisa ditempuh 19 km. Itu. Jauh tadi? Iya. 1 liter bensin 19 km. Ada dari sini sampai di rumah yang angin di Sudiang. Dari Sudiang kan? 1 liter bensin. Kalau Unas dari sini 10 kilo. Iya, yang sana sampai makin di Maros nih. Iya. Hanya cukup 1 liter bensin. Beli deh besok deh, Pak Samsul. Nih. Oke, beli Yaris Cross. Tunggu saya deh. Itu mah deh. Dadah, dapat kan di depan tadi. Capek-capek. Tribuners, akhir-akhir ini warga Sulawesi Selatan dan Barat tengah dilanda pemadaman bergilir. Akhirnya PLN didemo akibat pemadaman bergilir ini. Pengusaha bibit ikan juga merugi hingga 15 juta. Puluhan mahasiswa bersama pelaku usaha menengah kecil dan menengah atau UMKM menggelar aksi protes di depan kantor PLN Sulselbar.
Aksi ini dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban PLN atas serangkaian pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Makassar. Para demonstran dalam aksi tersebut membakar ban serta meneriakkan yel-yel protes sambil membawa spanduk yang memuat tuntutan kepada PLN. Dwiki selaku Jenderal Lapangan Jaringan Aktivis Milenial Sulawesi Selatan menyatakan bahwa protes ini dilakukan sebagai respon terhadap dampak merugikan yang ditimbulkan oleh pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN. Pemadaman listrik ini sangat merugikan masyarakat luas, terutama para pengusaha ikan yang membutuhkan listrik untuk keperluan oksigen ikan bibitnya, ujar Dwiki ke Tribun Timur pada Selasa 28 November 2023. Herman, salah satu pengusaha bibit ikan yang turun dalam aksi protes, juga menyampaikan kerugian yang dialaminya akibat pemadaman listrik. Ikan bibit saya sebanyak 5.000 ekor mati karena kekurangan oksigen akibat pemadaman listrik. Kami rugi mencapai 15 juta rupiah, kata Herman. Dan untuk melihat bagaimana kemudian ulasan terkait PLN di demo akibat pemadaman listrik bergilir, berikut kami sajikan video redaksi Tribun Timur yang akan mengulas informasi ini secara lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru nih Piala Dunia, Dik. Iya. 17. Seru. Piala Dunia nanti Pak Kaswa dijelaskan. Kita urusan kota mah dulu, Dik. Kota dulu. Iya, apa yang terjadi di kota ini? Nah, di kota ini PLN ini ternyata setelah musim hujan sudah datang, ternyata masih ada mati lampu. Tadi di rumah itu sekitar 4-5 jam ya. Dari jam 2 sampai setengah 3. Jam 10 pagi sampai setengah 3. Berapa jam itu? 4 jam setengah. Nah, mati lampu ini ternyata banyak memberikan efek ya. Apalagi kan di dunia modern ini, di era 4.0 ini, semua orang bergantung kepada listrik. Betul. Jadi ketika ada kemajuan, pasti ada celahnya. Nah, ketika orang bergantung semua kepada listrik, maka pasti akan ada kerugian kalau misalnya tidak ada listrik itu. Nah, seperti tadi ini kemarin ya, ada demonstrasi kepada PLN di wilayah Sulsel Bangsal, Sulawesi bagian selatan. Jadi ada demonstrasi, bahkan ada juga pelaku UMKM demonstrasi. Mereka demonstrasi ini karena merugi. Kodong. Jadi ada pengusaha ikan dari Bulukumba, jauhnya dari Bulukumba. Pengusaha UMKM yang merugi sekitar 15 juta karena 5.000 bibit ikannya itu tidak mendapatkan suplai O2 yang sesuai. Nah, untuk suplai O2 kan biasa menggunakan listrik toh? Betul. Untuk menjalankan dinamonya itu. Sehingga gelembung-gelembung udara dikeluarkan di bawah air itu. Nah ini, jadi memang ke depan ini pasti akan terus terjadi mungkin kekurangan karena kita tidak semakin sedikit, semakin banyak. Apalagi banyak perumahan itu. Kita berpikir bagaimana ke depannya itu setiap rumah itu mempunyai listrik mandiri. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh ini bisa menjadi peluang usaha ini nanti, Pak. Seharusnya ini bisa menjadi peluang usaha. Jadi memang kan ada paket-paketnya PLN itu memang mahal di awal, tapi kan tidak dibayar setiap bulan. Ada paket listrik tenaga surya kayaknya. Jadi itu ada PLN punya alat, jadi dipasang di atap tak masing-masing. Iya. Nah ini kemungkinan nanti itu kan ke depan, apalagi daerah-daerah terpencil ya, pasti itu akan digunakan. Memang dulu orang banyak gunakan itu ketika belum viral listrik masuk, tapi karena orang sudah bergantung sama satu listrik, apalagi kan
listrik di Sulawesi Selatan itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan air. Jadi kalau kekeringan, kekeringan juga listrik. Jadi mati lampu. Ini menjadi poin penting ke depannya. Bagaimana kebutuhan listrik itu bisa dipenuhi oleh masyarakat. Iya. Karena jadi setelah itu PLN juga ternyata tidak tinggal diam, pemerintah apalagi. Jadi pemerintah ini menurut laporan terbaru sudah, jadi beberapa hujan itu diciptakan oleh rekayasa teknologi. Jadi ada teknologi kemarin hujan buatan. Kalau kita ingat dulu ya, di era-era Orde Baru itu 1977 itu kan ada istilah hujan buatan. Sekarang yang namanya rekayasa teknologi untuk membuat hujan. Jadi besok kita baca memang sistem pembuatan hujan buatan itu. Ini juga sebagai pendidikan kepada pembaca. Nah, selanjutnya itu ada juga dari hukum kriminal. Seorang pengacara sekaligus dosen dilaporkan ke Polda. Wah, ini ngeri nih, dilaporkan ke Polda atas dugaan pelecehan. Pelecehan. Baca besok. Baca hari ini kronologisnya bagaimana pelecehan itu bisa terjadi. Silakan, karena ini agak sensitif, jadi silakan dibaca penulis. Nah, ternyata si Pak dosen ini sekaligus juga pengacara melaporkan balik perempuan itu ke Polrestabes. Kenapa? Dia katakan, saya tidak melakukan pelecehan. Kita tidak tahu siapa yang benar, tapi kan nanti kalau misalnya kasus ini berlanjut akan ada pemeriksaan saksi, akan ada pemeriksaan barang bukti dan lain-lain. Dan ini terjadi di pengadilan pun. Nah, ini menarik sekali, lokusnya menjadi menarik. Di tempat orang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Makassar justru terjadi dugaan pelecehan. Nah, kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, silakan Anda baca Harian Tribun Timur halaman 6 hari. Beralih ke halaman 16, Tribun PSM langkah berat ke semifinal, wajib menang lawan Haipong dan harap Sabah kalah dari Hogan. PSM Makassar menyisakan 2 pertandingan di penyisihan grup H AFC Cup 2023-2024. Kan tim asuhan dari Bernardo Tavares ini melangkah ke semifinal zona ASEAN masih terbuka. Ada 2 cara bagi pasukan Rambang memastikan langkah ke semifinal final zona ASEAN, yakni juara grup H dan runner-up terbaik. Peluang tersebut akan dijaga ketika menjamu Haipong FC di match kelima grup H di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis 30 November 2023 mendatang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jelang laga ini, PSM Makassar berada di posisi yang tidak diuntungkan karena berada di peringkat 3 grup H dengan 6 poin. Sementara tamunya di peringkat 2 dengan poin yang sama, hanya unggul agregat gol. Puncak klasemen dikuasai oleh Sabah FC dengan 9 poin dan Hougang United di dasar klasemen dengan 3 poin. Untuk melihat ulasan selengkapnya, berikut kami tayangkan ulasan dari Tribun Timur yang akan membahas terkait langkah berat ke semifinal PSM Makassar. Halo kakak Kaswadi. Halo Kak Ocha, halo Tribuners. Yes. PSM nanti tanggal 30 ya main ya AFC? Main lagi Kak, untuk di AFC Cup. Oh, di Bali? Di Bali. Gimana kabarnya itu sekarang? Jadi sekarang ini PSM sepertinya sudah berangkat juga Kak. Mengingat pertandingan akan berlangsung 2 hari ke depan. Ini pertandingan bisa dikatakan laga krusial bagi PSM Kak Ocha. Kenapa? Karena
ini juga akan bisa menentukan langkah PSM Makassar ke semifinal AFC Cup di musim 2023-2024. Iya. Nah, ini kan kita tahu bahwa saat ini PSM di peringkat 3 klasemen grup H dengan 4 pertandingan mengumpulkan 6 poin. Koleksi poinnya sama dengan calon lawannya ini Haiphong dengan 6 poin pula, dan Sabah di puncak klasemen dengan 9 poin serta Hogang di dasar klasemen dengan 3 poin. Nah, kenapa ini sangat penting laga lawan Haiphong? Jika PSM menang, maka akan menjaga peluang mereka untuk melangkah ke semifinal zona ASEAN. Tapi ini Kau Cak, harus PSM juga berharap bahwa Sabah ini setidaknya main imbang atau kalah dari lawan Hogang, karena kalau Sabah kalah ataupun imbang selisih poin dan PSM menang, maka selisih poinnya hanya 9 ataupun bisa hanya 1 atau bisa dikatakan sama juga. Nah, ini tentu akan menjadi partai hidup mati bagi PSM. Jika itu hal terjadi, maka akan menjadi partai hidup mati PSM ketika lawan Sabah di kandangnya Sabah di Malaysia pada Kamis 14 Desember mendatang. Nah, justru kalau PSM nanti kalah lawan Haiphong ataupun seri, maka bisa dikatakan juara bertahan Liga 1 ini harus gugur di AFC Cup musim ini. Tidak bisa lagi melangkah seperti musim lalu, Kak, sampai final zona ASEAN. Nah, kalaupun misalnya lagi Sabah FC menang dari Hogang, maka poinnya akan dikumpulkan menjadi 12. Nah, ketika PSM pun menang dari Haiphong, poinnya menjadi 9. Dan jika pun PSM lagi ketika bertemu Sabah dengan PSM menang, maka poin PSM menjadi 12. Nah, dengan jumlah poin 12 ini, meskipun tidak menjadi runner up grup A, tapi PSM punya peluang untuk menjadi runner up terbaik di AFC Cup dari 3 grup yang akan dilihat nanti, khususnya di ASEAN. Saat ini kan masih Terengganu yang menjadi runner up terbaik dengan 9 poin. Nah, tentu harapannya kita PSM ini setidaknya bisa menyapu bersih 2 kemenangan di AFC Cup, sembari berdoa juga bahwa lawannya di satu grup maupun di grup lainnya bisa kalah atau setidaknya hanya bermain imbang untuk lolos ke semifinal zona ASEAN. Nah, di lain sisi Kau Cak, lawan Haiphong ini nanti PSM Makassar akan kembali mengandalkan duet Everton dan Adilson Silva. Kita tahu bahwa Victor Mansara yang saat ini sedang on fire di Liga 1 dengan 3 laga 3 golnya belum bisa dimainkan karena terbentur regulasi pendaftaran. Dia baru bisa didaftarkan kalau memang benar-benar PSM lolos ke semifinal. Jadi tetap Everton dan Adilson. Meski begitu, Everton dan Adilson ini tampil memukau kemarin di laga terakhir lawan Hogang dengan Adilson memberikan sumbangsi dengan gol bunuh diri pemain Hogang, kemudian Everton mencetak 1 gol. Jadi bisa dikatakan meskipun tanpa Victor Mansaray, dengan duet Everton dan Adilson Silva, yakin, optimis PSM masih bisa menang lawan Haiphong di match kelima penyisian grup H AFC Cup ini, Kak. Begitu, Kak. Demikian sajian highlight Koran Tribun Timur hari ini. Untuk membaca informasi secara lengkap, Tribuners bisa mendapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Bagi Tribuners yang ingin berlangganan 80.000 per bulan atau 1 juta per tahun, dapat menghubungi hotline di 0411 811 5500 atau WhatsApp ke 0812 4552 8432. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.